Assalamualaikum. Nah, untuk materi IPA kali ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelumnya kalian mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, di mana suatu organisme tersusun dari berbagai jenis sel, lalu membentuk jaringan, organ, sistem organ, lalu membentuk organisme. Organisme atau yang disebut juga dengan individu akan membentuk populasi, kemudian membentuk komunitas dan membentuk ekosistem, lalu biosfer. Nah, tingkatan tersebut disebut dengan satuan ekosistem. Nah, populasi adalah kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat atau tempat hidup dalam waktu tertentu. Misalnya ada sekumpulan kijang, maka disebut populasi kijang. Jika terdapat sekumpulan ayam, maka disebut populasi ayam. Nah, kemudian komunitas adalah kumpulan dari berbagai jenis spesies atau individu yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Misalnya dalam suatu tempat terdapat sekumpulan ayam, sekumpulan kijang, dan sekumpulan rusa, maka itu disebut dengan komunitas. Nah, jika dalam komunitas tersebut terdapat interaksi antara makhluk hidup yang berada di suatu wilayah tertentu dengan lingkungan abiotiknya seperti air, udara, tanah, maka itu disebut ekosistem. Contoh ekosistem ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem kolam, ataupun ekosistem hutan. Nah, dari beberapa ekosistem, maka akan membentuk bioma. Nah, bioma itu adalah satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contohnya ada bioma padang pasir, bioma sabana, gurun, padang rumput, bioma hutan hujan tropis, maupun bioma hutan gugur. Perhatikan gambar yang ada di video ini. Apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, ada berbagai macam jenis hewan ya dan tumbuhan. Apakah mereka saling berinteraksi? Apakah mereka saling berhubungan? Nah, setiap makhluk hidup tersebut pasti saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hewan membutuhkan makanan dari tumbuhan atau dari hewan lainnya. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya, membutuhkan udara untuk bernafas, membutuhkan tanah untuk media tanam, dan membutuhkan sinar matahari. Nah, dari komponen tersebut terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan tersebut disebut dengan ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Jadi, di dalam ekosistem, untuk membentuk suatu hubungan interaksi timbal balik, ini ada dua komponen yang menyusunnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik atau lingkungan biotik terdiri dari semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik atau lingkungan abiotik adalah komponen yang tidak bernyawa atau tidak hidup, seperti cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, kelembaban, dan garam-garam mineral. Komponen biotik di dalam ekosistem memiliki hubungan saling ketergantungan atau saling membutuhkan, di mana rumput atau tumbuhan berperan sebagai produsen karena dia dapat mendapatkan makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Kemudian rumput atau tumbuhan yang sebagai produsen dimakan oleh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, disebut dengan konsumen satu. Jika konsumen satu dimakan oleh hewan lainnya, maka hewan yang memakan konsumen satu disebut konsumen dua. Nah, jika konsumen dua dimakan oleh hewan lain, maka hewan lain yang memakan konsumen dua disebut konsumen tiga, dan seterusnya. Jika konsumen terakhir mati, maka akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, contohnya bakteri
jamur, atau mikroorganisme lainnya. Nah, hubungan ketergantungan organisme tersebut ini terjadi dalam proses makan dan dimakan antar makhluk hidup, sehingga terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen lainnya. Nah, proses makan dan dimakan ini disebut dengan rantai makanan. Nah, di dalam ekosistem, rantai makanan juga saling berhubungan antara rantai makanan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem disebut dengan jaring makanan. Komponen biotik dalam ekosistem ini juga dapat digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah gambaran dalam bentuk piramid yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak. Produsen yang terdiri dari tumbuhan disebut juga dengan tingkatan tropik 1, berada di bagian bawah piramida karena jumlahnya lebih besar dibandingkan konsumen 1. Nah, begitu juga konsumen 1 disebut tropik 2, konsumen 2 disebut tingkatan tropik 3, dan konsumen 3 disebut tingkatan tropik 4. Nah, jumlah produsen harus lebih besar dari konsumen 1, dan konsumen 1 harus lebih besar jumlahnya dari konsumen 2, dan konsumen 2 harus lebih besar dari konsumen 3. Perbandingan jumlah ini membentuk piramida untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Nah, apa yang terjadi jika salah satu dari organisme tersebut hilang? Maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem atau ekosistem menjadi rusak. Oke, berikut adalah contoh jaring-jaring makanan dalam ekosistem, di mana tumbuhan sebagai produsen, kemudian tikus, burung pipit, dan belalang adalah konsumen 1 karena pemakan produsen. Jika kalian lihat, elang di sini dapat berperan sebagai konsumen 3 jika rantai makanan dari tikus, ular, dan elang, dan berperan sebagai konsumen 2 dari burung pipit, atau berperan sebagai konsumen 4. Nah, elang merupakan konsumen puncak, di mana tidak ada lagi yang memangsa elang. Nah, coba kalian analisis apa yang terjadi jika ekosistem tersebut populasi elang menurun drastis akibat perburuan. Apa yang berdampak? Jika elang punah, maka yang terjadi adalah jumlah ular meningkat, jumlah burung pipit meningkat, dan burung pemakan serangga meningkat, sehingga akan berdampak pada tumbuhan. Karena jumlah ular, burung pipit, dan pemakan serangga meningkat, maka tumbuhan akan habis dan lama-kelamaan tumbuhan akan punah. Apa yang terjadi jika tumbuhan punah? Semua makhluk hidup tidak bisa makan sehingga semuanya bisa mati dan punah. Nah, ini beberapa interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Di antaranya ada interaksi kompetisi, netral, predasi, antibiosis, simbiosis. Nah, simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Interaksi kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang jika antar populasi tersebut memiliki kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan mendapatkan apa yang diperebutkan. Contohnya, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Interaksi netralisme adalah hubungan antar spesies atau antar individu yang tidak saling mengganggu satu sama lain. Contohnya, kucing dan burung hantu, atau kucing dengan ayam, dan lain sebagainya. Mereka tidak saling mengganggu atau terganggu. Interaksi predasi merupakan peristiwa suatu jenis organisme memakan jenis organisme lainnya. Organisme pemakan atau pemangsa disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan atau yang dimangsa disebut mangsa. Contohnya harimau memakan rusa, maka harimau sebagai predator dan rusa sebagai mangsanya. Interaksi antibiosis merupakan hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Salah satunya menghambat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya karena salah satu makhluk hidup mengeluarkan antibiotik yang membuat makhluk hidup lainnya tidak dapat tumbuh.
Contohnya, jamur Penicillium notatrum menghasilkan penisilin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang hidup pada suatu tempat. Sehingga bakteri selain Penicillium tidak dapat tumbuh di sekitar bakteri Penicillium. Interaksi simbiosis merupakan interaksi antar organisme yang di dalamnya memungkinkan adanya saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu di mana interaksi makhluk hidup saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, lebah dengan bunga, ikan badut dengan anemon laut, lumut kerak antara lumut dengan mikroorganisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan, atau istilahnya tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa atau tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kemudian ada anggrek dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan nutrisi dari tumbuhan lain yang ditumpangi, namun tumbuhan yang lain yang ditumpanginya tidak merasa dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan untung, makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya benalu pada tumbuhan inang. Nah, tumbuhan inang mengalami kerugian karena benalu mengambil nutrisi yang sangat banyak dari tumbuhan inangnya. Kemudian nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan makanan dari darah manusia, tetapi manusia mengalami sakit. Demikian materi kali ini Ibu sampaikan. Semoga mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.